Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dun Sanak dan Sobat Sesuk dimanapun berada, jumpa kembali dengan saya Samsul Mukamar Bendang di channel Sesuk TV. Kali ini saya bersama Adinda Nur Hidayat SHMH. Beliau ini adalah kandidat doktor. Kita doakan bersama beliau dalam waktu dekat akan menyelesaikan studi S3-nya, Dinda ya. Amin. Dan beliau adalah narasumber utama kita di channel ini. Memang beliau sudah lama tidak tampil karena kesibukan beliau menjalani studi S3-nya. Beberapa waktu yang lalu saya desak beliau untuk kembali tampil menyampaikan hal-hal yang kaitan dengan persoalan Kampar. Nah, Dun Sanak sekalian, di konten-konten awal-awal dulu saya sudah sampaikan bahwa Nur Hidayat adalah seorang peneliti kita, aset kita Kampar hari ini, dan aktif dalam penelitian persoalan hukum adat. Beliau dari S1, S2, dan S3-nya menulis dan meneliti soal hukum adat Soko Pisoko dan Limbago. Dan insya Allah disertasi beliau untuk S3 pun masih juga meneliti soal persoalan adat Soko Pisoko dan Limbago. Nah, kali ini kita angkat tema dengan beliau persoalan istilah kenapa bernama Kampar. Barangkali yang di konten sebelum ini sudah pernah kita bicarakan dengan Edi Muharman, Dinda, dengan Edi Muharman. Nah, kali ini beliau akan tinjau istilah kenapa bernama Kampar itu dari perspektif filsafat bahasa. Untuk itu barangkali Dinda, kami persilahkan kepada Dinda untuk menyampaikan kira-kira materi tentang kaitan dengan Kampar ditinjau dari filsafat bahasa. Dipersilahkan Dinda. Oke. Terima kasih Bang Da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk langsung ya ke dalam materi kita sore hari ini. Kalau filsafat bahasa ini biasanya lebih dikenal dengan semiotik. Ya, semiotik. Oke. Sistem semiotik itu ada 3 komponen. Ya. Yang pertama sintaktik, yang kedua semantik, yang ketiga pragmatik. Agar sampai pemahaman kita kepada Dun Sanak, Dinda, ini kan bahasanya bahasa berat ini. Sebetulnya sintaktik ini bahasa sederhananya itu adalah struktur dari simbol. Struktur dari simbol. Jadi semiotik ini Bang Da, ini khusus untuk menerjemahkan sebuah simbol. Bagaimana kita menerjemahkan simbol? Karena simbol itu banyak, itu ragamnya Bang Da. Termasuk bahasa. Termasuk bahasa. Sintaktik itu adalah strukturnya, sedangkan semantik itu adalah proses penggunaan simbol struktur itu untuk mencapai sebuah tujuannya. Sedangkan pragmatik itu apa manfaat dari tujuan itu, apa yang dihasilkan dari tujuan itu, apa manfaatnya. Nah ini jadi begitulah rentetan dari sistem semiotik ini. Nah, yang kita bahas ini semiotiknya. Yang kita bahas kan filsafat bahasa tentang istilah Kampar. Bagaimana istilah Kampar ini? Apa asal usul istilah Kampar ini? Istilah Kampar ini ketika saya melakukan penelitian tentang ini Bang Da, di mana sebetulnya istilah Kampar ini? Rupanya istilah Kampar itu setelah saya pelajari ada 3 hal yang di situ yang saya pelajari itu tentang sistem hukum yang ada di kedatuan itu. Bilangnya Kampar kanan Undang Jati, Kampar kiri undang,
Maratakus Telaga Undang. Ya. Jadi saya penasaran apa Telaga Undang ini. Kenapa disebut Maratakus? Kenapa tidak disebut apa namanya itu 250 kota? Ya. Kenapa tidak disebut Tapung? Ya. Rokan? Ya. Atau Pekanbaru? Ya. Gitu kenapa ya, Maratakus Telaga Undang? Kenapa Maratakus menurut adatnya disebut Telaga Undang? Iya. Jadi saya tengok apa itu simbol Telaga Undang itu, ya. Setelah saya tengok, saya cocokkan dengan materi-materi adat suku Bisuko Limbago. Rupanya telapak Candi Maratakus itu, Bang Dam. Telapak Candi Maratakus itu menunjukkan sebuah simbol, ya, sebuah simbol yang di situ ada yang disebut dengan simbol Minanga Kanfau. Oke, tunggu. Jadi telapak Candi Maratakus itu ada simbol. Ya. Yang simbol itu ya. Berarti Minanga Kanfau. Oke. Coba. Bisa dibaca simbolnya itu yang disebut dengan Minanga Kanfau, atau bahasa sekarangnya disebut dengan apa namanya itu Minangkabau. Ya. Atau bahasa yang paling mudah sekali, ya, yang disebut dengan Minangkabau. Nah, ini bahasa yang paling mudahnya. Ini di tapak Candi Maratakus itu, ya. Seperti apa simbol itu? Ya. Seperti apa simbol itu? Simbol itu telapak Candi Maratakus itu seperti ini, Bang. Ya. Telapaknya. Ini ya. Ya. Ada gabungan ya. Ya. Nanti Bang Da bisa nanti kita tampilkan pemirsa, kepada pemirsa bagaimana telapak bentuk simbol telapak Candi Maratakus. Telapak Candi Maratakus itu. Oke. Yang di dalam simbol itu ada kalau kita lihat dari sintaktiknya, ya, dari struktur simbol itu, simbol telapak Candi Maratakus itu memiliki dua bentuk simbol yang bergabung, ya. Ada gabungan dua simbol. Ada gabungan dua simbol. Dia memiliki karena gabungan dua simbol, berarti di situ ada apa namanya itu simbol yang berpolisemi, simbol yang bergabung menjadi satu. Iya. Kalau misalnya simbol itu katakanlah fish ini, digabungkan dua fish, kan begitu kira-kira simbol di tapak Maratakus. Iya, simbolnya begitu. Nah, ada dua yang bertemu. Ya, ada dua yang bertemu. Oke. Ini yang disebut dengan apa namanya itu yang disebut dengan Minanga Kanfau tadi, ya. Kalau bahasa lainnya, ya, apa namanya itu struktur dari simbol ini secara luasnya bisa juga kalau di secara sintaktiknya, ya, simbol ini disebut juga dengan mandole atau mandala. Tunggu, simbol yang itu tadi yang disebut mandala. Iya. Yang dua bergabung ini. Gabungan dua struktur dua simbol itu yang bergabung jadi satu itu. Itu yang disebut dengan apabila barang itu diaktualisasikan atau dilaksanakan simbol itu keluar dari simbol itu, ke dunia nyata, inilah yang disebut dengan mandole. Ini yang mandole. Ya, mandole ini maksudnya apa, Dinda? Mandala atau mandala itu apa nama itu proses pelaksanaan yang seimbang. Ini yang mandala itu. Proses pelaksanaan yang seimbang di dalam dunia nyata untuk mencapai sebuah tujuan. Seimbang yang dimaksud kira-kira? Seimbang bisa saja di dalam pemerintahan, bisa saja dalam kehidupan individu. Pokoknya seimbang. Tidak boleh berlebihan, tidak boleh antara satu berlebihan, antara satu yang lain kurang, tidak boleh begitu. Atau seimbang dalam pengertian bisa ada laki-laki ada perempuan? Bisa juga. Ada siang ada malam? Bisa juga. Dalam konten awal dulu kita lihat bahwa Tuhan itu menciptakan dua hal. Ada berpasang-pasangan, ada kiri dan kanan, ada laki-laki dan perempuan. Ya. Kalau simbol struktur simbol tadi itu menggambarkan itu satu teorinya, satu kalau bahasa hukumnya, satu solennya, satu sainnya. Iya. Satu teorinya, satu prakteknya. Artinya dalam sintaktik itu menggambarkan seperti itu. Iya. Ya, harus antara praktek dan kenyataannya harus seimbang, harus sinkron.
Oke, paham. Begitu apanya. Sebentar kita tahan Dinda. Ya. Saya hanya menyampaikan kepada pemirsa dan Dunsana bahwa kajian kita memang kajian filsafat ya. Jadi sedikit agak berat memang, agak berat kita kajian filsafat agar lebih memudahkan lagi sampai pemahaman ini kepada Dunsana. Saya coba poles lagi Dinda bahwa yang kita bahas hari ini, adalah Adinda Nur Hidayat berdasarkan penelitian dia mencoba mengkaji dari simbol yang ada di tapak Candi Muara Takus, yaitu simbol ini Dinda, simbol. Terus dari simbol itu beliau kaji dari tinjauan filsafat bahasa. Dari tinjauan filsafat bahasa. Jadi akhirnya beliau menemukanlah dari simbol di Candi Muara Takus tadi apa yang disebut dengan istilah Minanga Kampau. Sekarang kita menusuk ke Minanganya Dinda, Minanga Kampaunya. Jadi setelah Dinda dalami itu, apa yang dimaksud dengan Minanga Kampau itu? Kita tambahkan sedikit Bang Da. Tadi setelah Mandole itu, hasil dari Mandole itu adalah Andale. Andale. Iya, andal. Terbukti, teruji artinya. Oh, Andale itu maksudnya teruji. Terbukti. Itu artinya nyata hubungannya dengan Mandole. Ini ya, Andale itu adalah pragmatisnya, kegunaannya, tujuan akhirnya. Ya kan? Terus kalau kita hubungkan Andole ini dengan Andalas, Pulau Sumatera? Ya itu dia. Itu. Nah, jadi disinilah Andole itu. Itulah Andole itu. Pusat dari anak Soko itulah yang disebut yang disebut dengan Minangkabau itu, Muara Takus itu yang disebut dengan pusat Andole itu, pusat Andalas itu. Pusat Andalas. Iya. Kita jawab yang apa yang Anda sampaikan tadi. Kita bahas satu persatu ya, dari simbol tadi. Jadi dari struktur sintaktiknya, simbol itu ada gabungan. Seperti ini ya. Gabungan yang pertama yang seperti ini Bang Da, itu yang disebut dengan kanva atau campa atau campo. Ini yang sebelum bergabung. Ini yang disebut dengan campa. Ya, kalau bahasa disebut dengan teori atau solen atau dasar pembentukan. Ya, apa arti campa di sini? Campa di sini, di situ arti campa itu awal mulai muncul. Ya, awal mulai muncul, adanya kehendak untuk melaksanakan sesuatu. Ada rencana di situ. Nah, perencanaan yang matang. Ini campa. Bahasa apa ini campa nih? Campa ini bahasa Kampar asli. Bahasa Kampar? Iya. Bahasa Kampar kuno. Campa atau campo. Kalau dalam sejarah bahwa nenek moyang Nusantara itu berasal dari campa. Ini yang campa itu. Arti bahasa sekarangnya campa ini Dinda? Campa itu mengembang. Atau kalau dalam bahasa filsafatnya disebut juga cara berpikir deduktif, analisis, ya. Di situ ya menggunakan daya pikir untuk melihat sesuatu, ya, bagaimana memanfaatkan sesuatu. Jadi sederhananya campa ini artinya mengembang. Oke. Nah, ini posisi yang sebelum bergabung. Sebelum bergabung. Simbol ini. Ya. Oke. Setelah campa ini ada citra campa atau praktek campa. Citra campa itu akan sama, citra itu, bayangan itu, wujud itu akan sama dengan bayangannya. Maka bayangannya ini adalah prakteknya, ya kan, citranya. Citranya itu bergabung seperti ini. Bergabunglah. Ya. Jadi ini simbol itu. Ya. Setelah bergabung menjadi yang citra inilah yang disebut dengan tamuan. Oh, ini ini yang disebut dengan tamuan. Ini yang tamuan. Ini campanya, ini tamuannya. Ini tamuan. Ya. Setelah bertemu menjadi Minanga Kampau atau Minangkabau. Atau disebut sekarang Minangkabau. Ini dia. Nah, dulu sebelum dia bergabung, ini tadi tamuan. Ya, tamuan ini bahasa apa?
Tamuan ini bahasa Kampar asli. Artinya? Aslinya temuan. Ya, tamuan itu ya ketika pola pikir itu dikembangkan ya akan menyatu lagi pada satu titik yang sama, pada tujuannya yang pada titik asalnya. Ini yang disebut dengan berpikir lingkaran penuh. Bahasa Kamparnya temuan. Nah, itu temuan itu adalah citra dari Campa. Itu temuan itulah yang dimaksud dengan bertemu. Oh ya, bertemu ya. Campa dengan ini ya. Ya. Dan tamuan inilah yang Minang Campa dan tamuan ini yang diaktualisasikan ke dunia nyata, Bang. Dan setelah bertemu menjadi Kambau. Ini Minanga Kanfau. Minanga Kanfau atau Minanga Kambau. Ya, Minanga Kanfau. Kalau bahasa Kampar kunonya disebut dengan Minanga Kampau. Kampau istilah kampau sekarang ini. Ya, oke. Setelah Minanga Kampau. Minanga atau Kambau. Ya, Kambau. Artinya apa? Artinya setelah Minanga Kambau itu artinya ya kalau di dalam berpikir sempurna. Kalau dalam filsafatnya, ya. Dalam kajian filsafatnya. Berpikir sempurna. Artinya pandai teori, pandai juga praktek. Pandai luar ke dalam. Ya, mengaji jadi, ya kan? Praktek pun jadi. Iya. Kalau dalam bahasa adatnya, Bang ya, direndam tidak basah, ya, dijemur tidak lekang. Nah, begitu. Jadi Dinda, oke. Saya sapa dulu pemirsa kita bahwa memang seberat apapun kita menerima ini, karena ini kajian filsafat, sekali lagi saya katakan, saya dulu Dinda waktu kuliah, memang saya takut mengaji filsafat ini karena memang berat itulah. Jadi pemirsa bisa saja dari apa yang sudah kita angkat ini memang berat. Saya juga yang hari-hari dengan beliau sering bercerita juga berat, tapi setidaknya setelah kita coba analisa, kita coba pemahamannya sudah mulai masuk, dan akhirnya Dinda akhirnya setelah tadi ada Campa, ada Tamuan, ada Kanfau, Minanga Tamuan, Minanga Kampau, Minanga Kambau. Nah, kan itu nama itu ya tadi ya, dari hasil istilah-istilah yang Dinda itu kan tadi. Berarti dari situlah lahirnya Kampar itu. Ya, Kampar itu lahir dari situ, karena istilah-istilah itulah yang melahirkan simbol dari Telaga Undang itu. Telaga Undang inilah yang dipencarkan diaktualisasikan ke dalam dunia nyata. Makanya bahasa pun lahir dari situ. Istilah-istilah yang penggunaan prakteknya itu lahir dari situ. Jadi di situ ya dipancarkan, dicitrakan. Dan disitulah dipancarkan, dari situlah mulai penyebarannya. Ya. Maka kehidupan seperti itu juga. Jadi disitulah titik asal. Nah, ini saya teringat karena diskusi kita ini, saya teringat bahwa karena ini merupakan pusat, ya kan ke situ arahnya Kampar itu tadi. Kalau kita hubungkan dengan Muara Takus sebagai titik nol, titik nol, titik nol, apa istilahnya nih, derajat, nol derajat, derajat khatulistiwa. Di situ titik nol, berarti di situ pusat asal nol titik derajatnya. Karena memang di sana di Muara Takus memang kalau berdiri di tengah terik matahari tidak ada bayangan. Karena di situ titik nol. Nah, dihubungkan dengan di situ posisi titik nol, dan dihubungkan pula posisi pertengahan Pulau Andole, Pulau Sumatera. Apakah di situ juga yang dimaksud dengan Kampar itu? Ke situ larinya. Disitulah titik tengah dalam diaktualisasikan ke dalam dunia nyata, bahwa Kampar yang disebut Telaga Undang itu adalah titik nol dari khatulistiwa. Yang kedua,
daerah paling tengah dari pulau Sumatera. Ya, baik dilihat dari cara memanjangnya dari Sabang sampai ke Bakauni, utara selatan atau barat timur. Memang posisi kalau kita cari posisi titik tengah, Candi Maratakus itu adalah titik tengah ya. Begitu datuk-datuk kita itu mengaktualisasikan simbol itu ke dalam dunia nyatanya. Begitu. Iya. Itu tidak bahasa apa Bang Da. Jadi contohnya Minang Tamuan itu yang dikatakan dalam ketika Daputah yang berangkat itu, di mana posisi Minang Tamuan itu. Minang Tamuan itu menunjukkan lokasi ketika itu. Itu lokasi itu adalah aktualisasi dari simbol Tamuan yang ada di Muara Takus itu. Maka posisi bentuk wilayah seperti Tamuan yang ada di simbol Muara Takus itu dicarilah tempatnya. Sama oleh datuk-datuk kita itu. Nah, jumpa itu adalah pertemuan antara Sungai Kampar dengan Batang Mahat. Atau ada yang mengatakan pertemuan Sungai Kampar kanan dengan Kampar kiri. Iya, juga untuk wilayah yang besar kedatuan itu menunjukkan pertemuan antara Sungai Kampar kanan, Kampar kiri, Tapung kanan, Tapung kiri, Rokan kanan, Rokan kiri. Iya. Nah, ini ya diaktualisasikan seperti itu. Itu terpancar dari simbol awalnya. Iya. Diaktualisasikan dan memang Dinda dun sana bahwa teori marlapasnya Dapun Tahyang dari Minang Tamuan itu memang sudah banyak mendapat pengakuan sejarawan bahwa itu memang Muara Takus. Itu Muara Takus gitu lah. Dan itu sudah sudah ya kajian lah oleh sejarawan dan sudah mendapat pengakuan dari beberapa pihak gitu loh, bahwa banyak teori marlapasnya Dapun Tahyang itu memang dari Minang Tamuan yang dimaksud adalah Muara Takus. Nah, berarti Dinda karena kajian kita tadi soal filsafat bahasa, jadi dapat disimpulkan karena durasi kita memang sudah berjalan cukup lumayan, dapat disimpulkan bahwa kata-kata Kampar, kata-kata Kampar yang manakala kita tarik dan kita dalami dari sisi kajian filsafat, yang kita ambil dari simbol tapak Candi Muara Takus, yaitu simbol Mandala, maka asal usulnya Kampar itu dari situlah dari Muara Takus, simbol yang ada di Muara Takus itu, dan simbol candi itu. Arti sesungguhnya adalah sebuah kesempurnaan. Kampar itu kesempurnaan dari dua keseimbangan tadi. Dua keseimbangan. Artinya dari teori dan prakteknya, atau dari hukumnya ke dalam pelaksanaannya. Maka harus seimbang. Akhirnya disitulah dimana letaknya Telaga Undang itu. Letaknya Telaga Undang itu. Baik, dan sana Adinda, agaknya sudah cukup materi yang disampaikan oleh Adinda Nur Hidayat. Sekali lagi saya sampaikan bahwa sesungguhnya berat, dan kajian ini karena ini sebuah penelitian, bisa saja Dun sana atau kita bersama sepakat dengan kajian ini ya Dinda, atau barangkali bisa saja tidak, dan itu tidak ada masalah. Karena ini sebuah penelitian dan kita sangat menghargai perbedaan ya Dinda ya. Kita sangat menghargai perbedaan. Ini adalah sebuah wacana atau keilmuan, katakan wacana keilmuan yang memang harus kita syukuri adanya. Jadi barangkali Dun sana, karena ini adalah program perdana kita Dinda di Baselo. Bicara adat sejarah lingkup Andiko, ini program perdana kita dengan Adinda Nur Hidayat, dan harapan kita ke depan bahasan kita tentang adat dan sejarah Kampar Dinda akan efektif kita sampaikan melalui program Baselo. Terakhir Dun sana, sebelum kita tutup, jangan lupa subscribe, komen, share, dan di like setiap postingan daripada channel Sesuatu TV. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.